bersukara, kau berubah jadi bintang-bintang, kau orang kaya, firman tajam di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau orang kaya, mata tajam di permata. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Suara Pelita Hidup kembali hadir di tengah-tengah kita untuk terima berkat dari kebenaran firman-Nya yang kami persiapkan dari kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian kalimat firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bahaya diganti menjadi berkat karena doa dan karena ibadah puasa. Cerita kehidupan Ester dan Mordekai waktu itu adalah bangsa Yahudi sedang ada di tanah pembuangan di bawah naungan kerajaan Raja Ahasweros. Sekali waktu ada kejadian sehingga terjadi kesimpulan Raja Ahasweros untuk mencari ratu yang baru. Diadakanlah penyeleksian dan pemilihan, dikumpulkanlah orang-orang yang dianggap berparas cantik, sehingga dalam penyeleksian itu Ester terpilih menjadi ratu pendamping Raja Ahasweros. Ester adalah anak dari saudara ayah Mordekai, sehingga sebagai saudara tentunya dia sangat mengamati, mengawasi Ester di pintu gerbang raja.
bagaimanakah keadaan Ester setiap hari? Ada sebuah tragedi di istana raja di mana dapat didengar oleh Mordekhai bahwa ada persengkongkolan dua pribadi hendak membunuh Raja Ahasveros. Hal itu disampaikan kepada Ester dan Ester menyampaikannya kepada raja. Sehingga atas pemberitahuan itu selamatlah Raja Ahasveros dari pembunuhan. Dibukukanlah di agenda kerajaan nama Mordekhai adalah sebagai pribadi yang tercatat penyelamat Raja Ahasveros. Berhubung dengan meninggalnya dihukumnya kedua perancang pembunuh untuk membunuh Raja Ahasveros, maka diangkatlah Haman menjadi panglima di kerajaan itu. Dan panglima Haman ini menetapkan bahwa siapa saja yang berlalu dari hadapannya harus memberi hormat kepadanya. Maka Mordekhai ketika lewat dari depan panglima Haman ini, maka dia tidak menghormat, sehingga panaslah hati daripada Haman. Ada niat di hati Haman untuk membunuh Mordekhai, tapi dia menganggap terlalu kecil penghukuman kalau hanya Mordekhai saja yang dibunuh. Dia membuat sebuah rancangan untuk membunuh semua orang Yahudi, dan hal itu disampaikan kepada raja, dan ditetapkanlah keputusan orang Yahudi akan dibunuh semuanya. Ester dan Mordekhai sampai pada waktu terjadi keputusan undang-undang untuk membunuh semuanya orang Yahudi. Latar belakang kesukuan mereka, bangsa mereka masih terrahasiakan. Di balik cerita itu terjadi, tentunya Mordekhai sangatlah was-was bagaimana nasib bangsanya, nasib saudara-saudaranya apabila dilaksanakan nanti pembunuhan terhadap semuanya bangsanya termasuk dia. Diberitahukan oleh Mordekhai kepada Ester tentang kejadian itu, maka Ester sempat mengatakan kepada Mordekhai, hal itu tidak mungkin aku lakukan, sebab tidak mungkin aku menghadap raja kalau tidak ada pemberitahuan untuk aku datang menghadapnya. Kalau dengan nekat itu aku lakukan, maka aku akan dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang. Namun Mordekhai tetap berkata, laksanakanlah. Maka demi mendengar perkataan daripada Mordekhai, Ester
berniat untuk menghadap Raja Ahasweros sebagai ratu, ada ketentuan undang-undang kapan dia bisa menghadap menemui Raja Ahasweros. Tapi Ester menunjukkan dia punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Dia berkata kepada Mordekhai, marilah ajak seluruh bangsa Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari, baik siang maupun malam. Aku bersama dayang-dayangku pun akan melaksanakannya. Dalam pada itu, aku akan pergi menghadap raja untuk memberitahukan hal yang sedang berlaku itu. Maka dengan satu hikmat, Ester mengundang Raja Ahasweros untuk membuat perjamuan. Dan di perjamuan itu juga ingin diundang juga Haman. Namun sebelum tiba hari esok, di tengah malam sampai larut malam, Raja Ahasweros tidak bisa tidur. Dia tidak bisa istirahat dengan baik, sehingga dia bertanya, seperti apa cerita kerajaannya yang berlaku, yang tercatat di agenda kerajaan. Maka hal itu pada akhirnya diketahui bahwa Mordekhai tercatat sebagai pribadi yang pernah menyelamatkannya dari ancaman pembunuhan orang-orang di sekitarnya. Saudaraku, cerita kebenaran firman ini pada akhirnya membawa kita kepada sebuah pengertian bahwa Haman yang merencanakan pembunuhan terhadap orang Yahudi, Mordekhai, Ester dan semuanya, akhirnya terbongkar. Tiang gantungan yang seyogianya dia persiapkan untuk Mordekhai, tapi itu berbalik. Dialah yang akan terhukum oleh karena terbongkar semuanya. Hal-hal yang tidak baik di hatinya, sesungguhnya karena jasa daripada Mordekhai, dia diangkat menjadi panglima. Namun hari ini yang berjasa terhukum oleh karena kepanasan hatinya, keangkuhannya dan kesombongannya. Iman daripada Ester mengubah cerita itu semuanya. Raja pada ketetapannya menetapkan penghukuman bagi Haman dan pembebasan bagi bangsa Yahudi untuk ketetapan dari undang-undang yang telah dikeluarkan dalam permohonan Haman. Apa makna cerita ini? Sekali lagi kami beritahukan, doa dan ibadah puasa mengubah bahaya, mengubah maut
mengubah ancaman kematian. Untuk itu, Bapak dan Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat engkau tidak ada jalan, saat engkau hari ini menangis, apakah yang bisa dan siapakah yang bisa mengubahnya menjadi berkat? Air mata menjadi permata, dan kabut hitam menjadi sutra. Datanglah kepada Tuhan, sembahlah Dia, muliakanlah namanya, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia akan tolong kita dalam semua kesusahan kesulitan kita. Dia akan bebaskan kita, luputkan kita dari maut. Kalau kita datang memohon, menyembah kepadanya. Terpujilah Tuhan. Kita teruskan nyanyian ini. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang mempunyai langit, bumi dan segala isinya, dan berkuasa berdaulat melakukan apa saja. Tuhan mengetahui rancangan yang jahat dan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh umat. Maka Engkau boleh menggantikan maut itu tidak berlaku pada kehidupan orang-orang yang jujur dan tulus. Tapi Engkau akan membongkar niat-niat busuk dari orang-orang yang berlaku curang. Betapa bagi kami iman, doa dan puasa dari bangsa Tuhan oleh iman yang dimiliki Esther dan Mordekai. Saat mereka kesulitan, mereka datang tersungkur di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa, sehingga Tuhan mengubah maut bahaya itu menjadi berkat bagi mereka dan membongkar seluruh kejahatan orang yang curang. Terpujilah namamu Tuhan. Peliharalah umatmu yang selalu datang berserah kepadamu. Dengarlah doa-doa kami. Lihatlah Tuhan, bila ada rancangan-rancangan yang jahat, gantikanlah itu Tuhan. Gantikanlah air mata kami menjadi permata, dan kabut hitam kami menjadi sutra. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata.
haleluya, haleluya Yesus. Kau bakar Terima kasih Tuhan. hitamku Oh haleluya. menjadi sutra. Amin. Haleluya. Kepahitan, kesukaran, kau jadi Terpujilah Engkau Tuhan. bintang-bintang, kau Orang kaya rangkaian air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Yesus, Yesus Tuhan kami. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau orang kaya mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Tak pernah ku punya teman, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.